Shalom saudara, pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang satu pertanyaan yang seringkali ditanyakan bahkan menjadi kerinduan dari banyak orang percaya, secara khusus kita orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pertanyaan itu sederhana, apakah kita bisa lihat Tuhan secara langsung? Bagaimana kita bisa bertemu dengan Tuhan atau melihat Tuhan? Adakah orang pernah melihat Tuhan secara langsung? Nah, saya ingin membagi apa yang coba saya pahami dan saya pelajari tentang pertanyaan ini, sehingga saya ingin mengajak kita untuk berpikir di tema kecil, mau ketemu Tuhan langsungkah atau mau lihat Tuhan langsungkah? Mari kita lihat di Alkitab, apakah kita bisa lihat Tuhan langsung atau tidak? Kita bisa bertemu Tuhan langsung atau tidak? Karena seringkali kita bilang, itu sesuatu yang tidak mungkin. Mungkin kita bisa berjumpa Tuhan dalam visi atau dalam penglihatan atau di dalam mimpi. Tapi bukankah kita yakin bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah? Nah, sehingga kita mau belajar dari Alkitab, apakah kita bisa ketemu Tuhan langsung? Apakah kita bisa melihat Tuhan langsung? Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup. Kami terus bertumbuh di dalam Tuhan, belajar mengenal Tuhan dan kuat dalam iman percaya kami. Allah Roh Kudus, dalam kuasa dan pertolongan-Mu sajalah kami dapat menemukan kekuatan-kekuatan itu melalui firman yang hidup. Karena itu hamba-Mu Pendeta Nelince Wanma, Tuhan, dalam kuasa-Mu saya menyerahkan diri dan seluruh proses ini dipakai oleh Tuhan, sehingga apa yang akan saya sampaikan diberkati oleh Tuhan, dan setiap orang yang berkesempatan untuk mendengarkan melalui media ini dikuatkan, diberkati, dimampukan oleh Tuhan menemukan kekuatan kuasa Tuhan dalam bagian-bagian firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Nah, saudara-saudara, dalam khotbah di bukit tentang akhir zaman yang dicatat dalam Injil-Injil, dan secara khusus saya ingin mengajak kita melihat dalam Injil Matius di pasal yang ke-24 sampai di pasal yang ke-25. Secara khusus di pasal 25 Yesus bercerita tentang bagaimana berjumpa dengan Tuhan secara langsung. Nah, dan itu saya ingin ajak kita melihat bagian-bagian ini dan belajar pada bagian ini bersama. Demikian saya membacakan Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-46. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang ke dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi kamu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya.
Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, rupanya jelas sekali di sini dalam cerita yang diceritakan oleh Yesus sendiri dalam sebuah perumpamaan tentang seorang raja pada akhir zaman. Nah, pertanyaan tadi, apakah kita bisa bertemu Tuhan langsung? Nah, apakah saudara mau bertemu dengan Tuhan langsung? Apakah saudara mau melihat Tuhan langsung? Nah, rupanya kita menemukannya di sini. Ini yang dijelaskan oleh Yesus, bahwa ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Di ayat yang ke-30, maka orang-orang benar itu menjawab dia. Jadi rupanya saudara-saudara, orang-orang atau yang dipisahkan dari sebelah kanan seperti domba-domba dan sebelah kiri seperti kambing-kambing, itu dua-duanya kepada mereka Yesus mengatakan hal yang sama. Dalam perumpamaan ini bahwa raja itu mengatakan hal yang sama. Jadi apakah kita mau melihat Tuhan langsung? Apakah kita mau bertemu dengan Tuhan langsung? Bisa. Di bagian ini memberitahukan itu. Karena Yesus berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, itu artinya saudara-saudara, sebenarnya kita bisa bertemu dengan Tuhan langsung kan? Sebenarnya kita bisa melihat Tuhan langsung kan? Sebenarnya kita juga bisa melayani Tuhan langsung kan? Ketika kita melayani orang-orang sebagaimana yang dicatat, disampaikan oleh Yesus dalam cerita ini. Orang-orang itu seperti apa saja? Seperti siapa? Ternyata orang-orang itu adalah orang-orang yang lapar, yang kita beri mereka makan. Orang-orang yang haus, yang kita beri mereka minum. Orang-orang lapar, haus, dan minum. Apakah mereka ada di sekeliling kita? Dan saya menyadari bahwa rupanya memang ada orang yang banyak sekali hari ini kekurangan makan. Dan kita ada banyak orang yang kelimpahan makanan. Nah, orang-orang seperti ini bagi kita dalam cerita ini, dan kita harus meyakini bahwa di dalam diri orang-orang ini ketika kita melakukan sesuatu untuk mereka, itu adalah bukti kasih kita. Karena mereka orang-orang yang kekurangan, lapar, haus, tidak punya makanan dan minuman, ini adalah orang-orang yang tidak akan membalas apa yang kita berikan, tidak akan membalas apa yang akan kita lakukan kepada mereka. Dan saya juga kemudian memahami bahwa dengan melayani mereka, kita sedang melayani mereka dengan kasih agape, yaitu kasih yang tidak menuntut balas. Dan inilah kasih Kristus. Lalu Yesus mengatakan, ketika aku menjadi orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ini artinya seperti pengembara, orang yang tidak punya tempat tinggal. Lalu kita atau orang yang punya tempat tinggal memberi mereka tempat tinggal. Dan itulah Yesus yang ada di dalam diri orang-orang seperti itu. Ketika aku telanjang, di sini diartikan telanjang itu artinya tidak punya pakaian. Saya membayangkan ada orang yang punya pakaian sampai sudah tidak tahu mau taruh pakaiannya di sebelah mana. Sementara ada orang yang pakaian satu saja dia pakai sampai sudah hampir lapuk di badannya. Mungkin seperti inikah yang dimaksudkan oleh Yesus, bahwa kita membagi. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Mungkin kita akan bilang, ya orang-orang yang di penjara itu adalah orang-orang yang korupsi,
Orang-orang yang di penjara itu waktu sedang mereka memikirkan diri mereka sendiri. Orang-orang di penjara itu adalah pembunuh, orang-orang yang tidak berpikir tentang orang lain. Bukan soal kesalahan di masa lalunya yang membuat ia masuk ke dalam penjara. Tapi ketika ia ada di dalam penjara, ia menjadi orang yang tersingkir, orang yang disisihkan, orang yang terhukum, orang yang tidak memiliki harga diri lagi karena benar-benar ada dalam penghukuman. Dan orang-orang di kelompok ini adalah orang-orang yang disebut sebagai Yesus, sebagai saudara-saudaraku yang paling hina ini. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, orang yang kemudian tidak dihargai, orang yang dihina, orang yang benar-benar tersingkir, di dalam mereka kita dapat menemukan Tuhan di dalam diri mereka. Karena Tuhan waktu menjadi manusia, ia dihina, ia disesah, ia disingkirkan, ia dihukum mati. Jadi kalau kita mau ketemu dengan Tuhan, mungkin kita bilang kita harus cari-cari orang di jalan-jalan kah? Nah, saya kemudian belajar dari cerita tentang Mother Teresa. Semua orang pasti mengenal Mother Teresa atau Bunda Teresa yang melayani di Kalkuta, di India, yang setiap pagi ia bangun dan pergi ke lorong-lorong Kalkuta untuk mencari orang-orang yang terlantar, peminta-minta atau pengemis karena sakit kusta, karena kelaparan. Lalu ia membalut luka-luka mereka, ia memberi mereka makan. Dan ia berkata ketika ia membalut luka mereka, ia seperti sedang membalut luka pada tangan dan kaki Yesus. Nah, inilah wujud dari Tuhan yang kelihatan. Sehingga kita mungkin pikir bahwa saya ingin melihat Tuhan muka dengan muka. Tapi disinilah kita dapat menemukan Tuhan di dalam diri orang-orang yang paling hina ini. Bukan hanya kepada orang-orang benar yang ada di sebelah kanan itu, tetapi juga kepada orang-orang yang seperti kambing-kambing yang di sebelah kiri itu pun Yesus mengatakan, ketika kamu tidak melakukan hal ini kepada orang-orang yang kecil ini, maka kamu tidak melakukannya untuk aku. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, tujuan iman kita adalah ingin berjumpa dengan Yesus Kristus Tuhan kelak di surga nanti. Tujuan iman kita adalah untuk hidup yang kekal, supaya kita dapat memperoleh hidup yang kekal. Tapi sebelum kita sampai kepada hidup yang kekal itu, iman itu kita buktikan di sini, di dunia yang nyata ini. Dan rupanya Yesus tidak hanya tinggal di dalam surga yang kekal, tapi Yesus hidup di sini di dunia yang nyata yang kelihatan ini, di dalam mereka yang paling hina ini. Yesus bilang, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Itu artinya Yesus ada di sini. Tuhan ada di sini. Kita bisa melihatnya muka dengan muka. Kita bisa ketemu dengan dia langsung melalui saudara kita yang paling hina itu. Nah, itulah sebabnya juga di dalam surat 1 Yohanes pasal yang keempat, secara khusus di ayat yang ke-12, penulis surat Yohanes menuliskan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, maka Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Nah, itu saudara-saudara, kita tidak pernah melihat Tuhan muka dengan muka, tapi di sini dikatakan kalau kita saling mengasihi, maka Allah di dalam kita. Sehingga apa yang dikatakan oleh Yesus, ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku menjadi orang asing kamu memberi aku tumpangan. Dan Yesus menyebut golongan-golongan ini sebagai orang yang paling hina. Karena orang yang paling hina tentu tidak akan membalas apapun yang kita perbuat bagi mereka. Dan ketika kita melakukan itu untuk orang yang paling hina, kita melakukannya dengan kasih yang standar nilainya adalah kasih yang standar nilainya adalah standar surgawi. Kasih surgawi, bukan kasih dunia ini. Karena ada kasih filia, itu kasih di dunia. Ada kasih storge, itu kasih di dunia. Ada kasih eros, itu kasih di dunia. Tapi kasih yang standarnya adalah standar surgawi.
adalah kasih agape, yaitu kasih yang tidak dapat dibalas, dan itulah kasih Kristus. Dan ketika kita melakukannya untuk orang yang paling hina, kita telah melakukannya untuk Yesus. Karena itu saudara, kalau saudara mau berjumpa dengan Tuhan Yesus langsung, muka dengan muka, saudara ingin melihat Tuhan langsung, mintalah hikmat dari Tuhan untuk melihat wajah Tuhan di dalam wajah saudaramu yang paling hina. Dan lakukanlah itu, karena saudara telah melakukannya untuk Tuhan. Itu kata Yesus, bukan kata saya, di dalam Alkitab. Dan juga dalam surat 1 Yohanes pasal 4 tadi ayat yang ke-20, di situ dituliskan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Itu penipu kalau kita mau mengasihi Allah. Sebab tidak mungkin kita mengasihi Allah yang tidak kita lihat, kalau kita tidak mengasihi saudara kita yang kita lihat. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mintalah hikmat supaya saudara dapat berjumpa dengan Tuhan langsung dan layanilah Tuhan. Sehingga pertanyaan, apakah kita bisa bertemu dengan Tuhan langsung? Berharap sudah terjawab. Sehingga pertanyaan, apakah kita sudah bisa melihat Tuhan langsung? Berharap sudah terjawab. Karena ini Alkitab yang menjawab kata-kata ini. Tinggal saudara mau percaya atau tidak, dan melakukannya itu hak saudara. Dan saya meminjam kata-kata dari Mother Teresa yang mengatakan, pada akhir hidup kita tidak akan dinilai oleh berapa banyak ijazah yang saudara telah terima. Pada akhir hidup kita tidak akan